Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab pada tahun ini. Bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Karena pada bulan ini ada peristiwa yang paling bersejarah dalam kehidupan kita beragama. Peristiwa Isra dan Mikraj pada tanggal 27 Rajab. Kita tahu perintah sholat fardu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung meminta Rasulullah untuk hadir di Aras untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu tersebut. Inilah bedanya perintah dalam agama kita. Untuk puasa ayat cuma yang diturunkan, untuk zakat ayat cuma yang diturunkan, untuk haji ayat cuma yang diturunkan. Tapi untuk perintah sholat Rasulullah SAW langsung menghadap. Ada peristiwa unik beberapa saat sebelum Rasulullah berangkat Isra Mikraj. Malam itu di depan rumah beliau di kota Makkah, sebelum berangkat Isra Mikraj, Rasulullah ditawarkan 2 gelas minuman. Segelas berisi arak, khamar, segelas berisi susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ambillah salah satu di antara minuman ini. Rasulullah tanpa ragu memilih dan mengambil minuman yang berisi susu. Kemudian dia minum. Apa kata malaikat Jibril kemudian? Shaddaqta ya Muhammad. Ya Muhammad, engkau benar. Kenapa kata Rasul? Untung gelas minuman yang berisi susu yang engkau minum. Untung susu itu yang engkau ambil. Andaikan engkau ambil khamar, engkau pilih gelas kedua, umatmu pun akan menjadi umat yang teler semua. Umatmu akan menjadi umat yang mabuk. Rasul di bulan ini, beberapa saat sebelum berangkat perjalanan Isra dan Mikraj, diberikan 2 pilihan. Kita selama hidup kita di dunia ini, kita juga akan berhadapan dengan 2 pilihan. Antara yang hak dengan yang batil. Antara yang halal dengan yang haram. Antara yang boleh dengan yang dilarang. Kita akan dihadapkan kepada pilihan itu selama hidup kita. Terserah mana yang akan kita ambil. Kalau Rasulullah menentukan pilihan, tidak ragu, tidak bimbang, tangannya langsung memilih gelas yang berisi minuman susu. Kita apa yang kita ambil? Jangan-jangan di bulan ini kita ambil minuman keras. Bahkan kita bolehkan untuk menjual minuman keras.
Apa tidak mabuk semua itu? Bapak Ibu kaum muslimin, untuk minuman keras, khamar, 3 kali Allah turunkan ayat agar kaum muslimin dan orang-orang yang beriman terjauh dari bahaya minuman keras itu. Jadi tidak hanya turun larangan 1 kali, tapi sampai 3 kali ayat yang turun. Kenapa negeri kita membolehkan minuman keras? Wallahu a'lam. Apakah hendak tahu dengan ayat? Wallahu a'lam. Apakah merasa bisa bertanggung jawab di akhirat? Wallahu a'lam. Pertama, ayat yang Allah turunkan tentang minuman keras, surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman keras. Qul fihima ismun kabir. Katakan kepada mereka, pada minuman keras itu ada dosa besar. Sudah dikasih tahu dari awal. Kalau mereka bertanya kepadamu, ada yang mereka tanyakan tentang minuman keras, katakan kepada mereka, pada minuman keras itu ada dosa besar. Maka Rasul kemudian menyampaikan, al-khamar ummul khobais. Minuman keras itu bapak moyangnya kejahatan. Orang kalau sudah mabuk, sudah teler, anaknya pun tidak tahu dia itu. Istrinya, mertuanya tidak tahu dia. Dianggapnya orang lain juga itu. Maka kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, rata-rata banyak oleh orang yang sedang teler. Kenapa polisi berani menembak tentara? Teler. Kan lagi mabuk dia. Kalau tidak mabuk dia belum tentu dia tembak itu. Itu minggu ini. Sudah tahu para sahabat bahwa minuman keras itu dosa besar. Cukupkah itu? Belum. Turun lagi ayat kedua. An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati solat kalau kamu sedang mabuk. Jangan kamu solat kalau kamu mabuk. Kenapa dilarang orang solat kalau mabuk? Jangan-jangan melantur dia ngomong macam-macam. Dan itu sudah terjadi dulu. Awal mulanya sebelum ayat ini turun, sebagian sahabat yang sudah kecanduan dengan minuman keras masih minum khamar itu setelah sholat isya. Harapannya sebelum subuh sudah sadar lagi. Tapi rupanya ada yang kecolongan. Dia ikut sholat, bahkan memimpin sholat dalam keadaan mabuk. Rusaklah ayat surat Al-Kafirun dia baca. Bukan lagi lakum dinukum waliyadin, tapi sudah terbalik-balik. Turun ayat An-Nisa 43 ini. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Maknanya orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Bagaimana kalau sudah sholat mabuk lagi dia? Sholatnya tidak akan pernah berterima. Bagaimana kalau sudah sholat dia jual minuman keras? Dosanya besar luar biasa. Bagaimana kalau dia tidak menjual? Dia hanya tukang antarkan saja, memfasilitasi orang. Tukang mengizinkan saja. Sama juga itu. Yang ketiga, baru turun ayat terakhir tentang minuman keras. Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib dengan panah, berkorban untuk berhala, perbuatan setan, fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang yang mendapat keberuntungan. Jadi yang namanya perbuatan setan termasuklah yang 4 ini. Minuman keras. Bapak, saudara, kalau ingin tidak termasuk bagian dari perbuatan setan pekerjaan kita, jauhilah. Dari mulai meminumnya, menjualnya, sampai mengizinkannya. Mentang-mentang berkuasa lalu diizinkan seenak-enaknya. Perbuatan setan. Setan memang tidak pernah insaf. Setan memang tidak pernah akan tobat. Judi termasuk perbuatan yang disenangi oleh setan. Berkorban untuk berhala, sesajen, perbuatan yang disenangi oleh setan. Mengundi nasib dengan panah, ramalan. Kalau dulu pakai anak panah, orang percaya dengan tukang-tukang ramal. Perbuatan setan. Kalau ingin beruntung, orang beriman harus terjauh dari 4 hal ini. Tapi kalau ingin celaka, tempuh sajalah. Kalau ingin ke neraka, lanjut sajalah. Nah, kita anehnya di bulan Rajab ini justru ada pembolehan untuk minuman keras. Padahal 14 abad yang lalu sudah Allah turunkan 3 ayat, 3 surat khusus berkaitan tentang minuman keras. Mudah-mudahan kita bisa mampu menjaga 2 hal, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.